Ini adalah Honda Odyssey Facelift, MPV paling mahal dan paling mewahnya Honda. Nah, selain tampang yang dibuat jadi sedikit lebih baru, si Odyssey Facelift ini juga dapat beberapa fitur baru dan juga dapat fitur safety paling kerennya Honda, Honda Sensing. Dan buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Honda Odyssey Facelift. 1. Varian. Odyssey cuma ada satu varian aja dan kali ini harganya hampir nyentuh 900 juta. Yang artinya Odyssey jadi model Honda kedua termahal di Indonesia setelah Civic Type R. 2. Pilihan warna. Nggak kayak sebelum facelift yang sempat ada warna ungunya, versi faceliftnya kali ini hanya ada 2 pilihan warna aja, putih dan hitam gini. 3. Ubahan eksterior. Buat yang belum tahu, Odyssey jadi MPV premium besar yang dimensinya cukup nanggung. Ini di atas MPV kotak medium kayak Serena dan Foxy, tapi di bawah MPV kotak besar kayak Alphard. Jelas jauh di bawah MPV besar kayak Grand Sedona gitu ya. Ini masih Odyssey generasi kelima yang berkode RC dan adalah facelift keduanya. Setelah diluncurkan pertama di Indonesia di tahun 2014 dulu dan dapat facelift pertama di tahun 2017 dulu. Dari depan, sekarang Odyssey kelihatan lebih mengotak. Nah, ini berkat kap mesinnya yang sekarang jadi lebih landai dan desain bumper barunya ini. Ada yang bilang sih kombinasi grill besarnya itu dengan 5 list chrome barunya ini dan lampu jewel eye yang sekarang lebih mengotaknya ini bikin dia kelihatan jadi kayak Alphard yang digabung sama Avanza pre-facelift. Tapi kalau ngeliat emblem Honda yang makin besarnya itu nggak bakal salah nggak kok. Radiator grillnya juga sekarang terpisah dari grill utamanya dan nyambung sama housing fog lamp, jadi kelihatan lebih lebar dan sekilas kayak cemberut. Makanya overall kelihatan lebih garang dari depan. Lampu depannya full LED, di arealnya LED, lampu besarnya sekarang LED non-projector dan lampu jauhnya juga LED non-projector. Lampu seinnya sequential nih, alias yang kayak berjalan gini. Plus ada cornering lightnya juga ya LED dan fog lampnya sekarang LED yang memanjang gini. Mantap! Sampingnya, secara keseluruhan sih masih mirip kayak Odyssey sebelumnya, yang lebih kayak MPV yang cukup proporsional gitu alias nggak terlalu boxy kayak Alphard. Dan kayak sebelumnya, desain slider pintu belakangnya tetap dipertahankan kelihatan gini. Yang baru, sekarang velgnya 17 inci yang desainnya baru kayak gini nih. Dual tone dan kelihatan cukup gede sih di MPV kayak gini, not bad lah. Sisanya sama kayak spion yang nempel di pintu, list jendela yang dilapis chrome, dan pilar B yang dilapis piano black. Belakangnya pun sama kayak di depan. Honda berusaha ngurangin tampilan tajam-tajam Odyssey sebelum facelift dan pengen dibuat kelihatan lebih mengotak biar kelihatan lebarnya gitu. Paling kelihatan dari bentuk lampunya yang sekarang lebih mengotak dibanding sebelumnya yang tajam dulu. Dan list chrome yang menembus lampunya juga kelihatan lebih tipis. Begitu juga bumper bawahnya dibuat jadi nggak seagresif sebelumnya dengan reflektor horizontal dan list chrome di atasnya. Oh, dan ada spoilernya juga dan yang nyarin antenanya terintegrasi di kaca baris ketiga nih. Detail lampu belakang juga full LED ya dan kerennya lampu sein belakangnya juga sequential nih kayak di depannya. Nice. 4. Sliding door. Kayak MPV premium yang laku di Indonesia juga, pintu baris kedua Odyssey tentunya juga pakai pintu geser atau sliding door. Dan tentunya kedua-duanya elektrik ya, yang bisa kita buka dari remote ini. Bisa juga pakai tombol di dalam kabin sini dan bisa juga langsung dari handle-nya. Yang unik nggak perlu kita tarik kencang-kencang nih handle-nya, cukup disentuh sama tarik sedikit aja dan pintunya bakal kebuka. Sayangnya fitur buat buka pintunya ala gestur tangan kini kayak Odyssey Jepang nggak masuk sini nih ya. Yang unik buat nutupnya nih, sekarang ada fitur baru yang Honda sebut reservation lock. Fungsinya, jadi kalau pintu gesernya lagi dalam proses menutup, kita udah bisa menekan tombol kunci di keyless entry-nya ini, supaya kita nggak perlu nungguin pintunya ketutup dulu baru pencet tombolnya. Nah, menurut kita ini fitur yang super simple tapi sangat penting. Lanjut, pas pintunya kebuka, ada lampu yang nerangin ke bawah nih biar lebih jelas. Dan Odyssey ngasih tapakan lebar gini buat masuk ke baris kedua yang ada tulisan Odyssey-nya. Yang enak, ini sangat rendah ya nampaknya. Cuma butuh 30 cm aja buat napak ke sini dan aksesnya juga termasuk sangat lebar. Tepatnya lebarnya 75 cm dan tinggi aksesnya juga lebih dari 1,2 meter. Jadi kita masuknya termasuk gampang banget dan ada bantuan handle di pilar B gini supaya kita masuknya lebih gampang lagi. 5. Interior lebih modern.
Nggak cuma luarnya, interiornya Odyssey facelift ini juga disegarkan di beberapa titik, jadi kelihatan cukup baru. Dashboardnya misalnya, sekarang pakai panel kayunya, nggak lagi memanjang di bawah, tapi jadi di bagian atas yang lewatin desain head unit baru yang sekarang jadi model floating alias mengambang gini juga, jadi kelihatan lebih modern. Begitu juga ventilasi AC yang dipakai, jadi model tipis-tipis kayak gini. Dan setirnya juga baru nih, kayak yang dipakai di Accord. Tetap kayak sebelumnya, duduk di depan bakal berasa lega banget karena bagian tengahnya yang kayak bolong gini ya. Atau kalau mau bikin lebih praktikal kayak sebelumnya, yang di bawah fascia tengah ini tinggal ditarik kayak gini aja biar jadi lebih naik dan dikeluarin cup holdernya. Pinter juga ya. Bahan yang dipakai juga tentunya super premium. Yang di paling atas dashboardnya lapis kulit lembut, yang di bawahnya kayu-kayu doff gini yang berasa super premium, dan di bawahnya lagi yang horizontal ada lapis kulit empuk dan panel piano black memanjangnya. Begitu juga door trim depannya. Di atasnya ada lapis kulitnya yang empuk dan panel kayu doff di sekitar handle-nya. Dan di kontrol jendelanya ada piano blacknya. Sedangkan door trim belakangnya meskipun pintu geser, tapi di tengahnya ada lapis kulitnya nih dan ada panel kayunya juga. Oke lah, not bad. Oh, dan sekarang ada tambahan ambient light mungil di balik jok depannya gini. Joknya masih tetap salah satu jok paling impresif di dalam sebuah mobil. Dari jok depan aja yang bentuknya udah kelihatan luar biasa nyaman dan sangat suportif itu. Dan lapisan kulitnya pakai yang berkerut-kerut ala-ala di sofa gitu. Dan lebih enak lagi waktu ngeliat jok di baris keduanya. Masih pakai jok Ottoman yang kelihatannya luar biasa mewah ini. Kayak sofa ruang tamu mewah yang dimasukin ke mobil. Dan ini konfigurasinya banyak banget, nanti kita kasih lihat. Dan tetap ada jok baris ketiga ya, yang tetap muat 3 penumpang dan masih nyaman juga. Tapi gimana rasa duduknya? Pintu depannya termasuk luar biasa berat, bukannya juga lebar, dan napak ke dalamnya juga masih cukup rendah nih, jadi sangat gampang. Nah pas duduk, ini joknya kerasa luar biasa empuk, bener-bener enak banget. Posisi duduk paling rendahnya masih agak rendah nih, jadi ngasih posisi yang cukup rileks ala MPV. Dan pengaturan jok drivernya elektrik 8 arah, tanpa lumbar tapi ada 2 memory seatsnya. Dan opsi di head unit buat langsung recall memory begitu nyalain mesinnya juga ada. Sedangkan jok penumpang depannya elektrik 4 arah, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, tapi ini udah luar biasa empuk dan posisinya juga ergonomis banget buat nyetir sambil sandaran kepala, alias kepala kita sama sekali nggak ngedanga. Ruang kepalanya juga termasuk sangat luas nih. Sandaran tangan di tengahnya unik nih, dapat model yang adjustable gini, yang sisi driver ukurannya luar biasa gede ini, dan ini bisa diberdirin juga ya. Sedangkan yang di penumpang depan ukurannya lebih kecil tapi sangat empuk juga kok. Nah ini sandaran tangannya juga udah termasuk panjang banget, jadi sandarin tangan sambil pegang setir nggak masalah. Dan buat sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa dinaik turunin juga ya. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, mantap. Dan buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik kayak gini. Detail yang di depan, lampu kabin di depan full LED gini ya, ada 4 lampu, mantap. Ada kaca mungil juga nih di balik tempat kacamata buat ngelihat full sampai ke penumpang paling belakang. Sedangkan sun visornya lembut banget nih. Yang kanan ada card holdernya dan dua-duanya ada vanity mirror yang ada lampu LED kuningnya gini. Pegangan tangan plafonnya selain ada di sisi penumpang depan, ada di sisi driver juga. Oke, sekarang kita ke belakang. Jok belakangnya posisi duduknya lebih tinggi dibanding yang di depan. Tapi yang enak banget adalah jok tengah ini sangat-sangat empuk. Lebih empuk lagi dibanding jok yang di depan. Bener-bener enak banget. Nah pengaturannya super fleksibel nih. Pakai tuas-tuas yang ada di pinggir sini. Bisa kita slide maju mundur. Bisa di slide ke kanan kiri gini. Jadi bisa mepetin sama jok sebelahnya. Atau bisa dijauhin. Bisa recline sampai tiduran gini. Dan bahkan bisa naik turunin sandaran bagian atasnya doang sini aja. Super nice. Dan jangan lupa ada sandaran kakinya juga nih. Mantap. Nih lihat lagi pengaturannya, kita tunjukin di jok sebelahnya. Geser maju mundur di sisi yang agak keluar, geser ke kiri kanan, dan kalau digeser ke sisi mepet sama jok sebelahnya gini, digeser mundurnya bisa sampai mundur jauh banget ke belakang. Atur sudut rebahnya yang kerennya, lihat nih, bagian bawah joknya ikut keangkat juga waktu direbahin. Dan naik turunin bagian sandaran ini, dan naikin sandaran kakinya. Keren banget ya. Oke, kayak tadi kita bilang, jok ini bisa digeser ke kiri kanan buat dipepetin sama jok sebelahnya. Jadi kayak gini nih kalau dipepetin.
Dan bisa juga buat dijauh-jauhin sama jok sebelahnya. Jadi kayak gini kalau dijauh-jauhin. Kalau jok kiri kanannya dibuat saling menjauh, kalau digeser paling maju ke depan ruang kakinya masih ada segini. Sebenarnya masih lega meski di sandaran kakinya agak menggunduk gini, jadi agak nggak enak. Nah, kalau digeser paling mentok waktu jok kiri kanannya dibuat saling menjauh, paling mentok mundurnya jadi segini nih. Ini aja udah termasuk luas banget ruang kakinya. Mantap. Dan sisa ruang kepalanya segini ya, masih sangat lega. Dan ini kita tunjukin kalau jok tengahnya kita pepetin. Kita bisa geser mundur lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya kita turunin dulu jok paling belakangnya. Kita lipat dulu nih semua sandarannya. Tarik tuas di belakang joknya dan tarik tali di atasnya. Dan lipat joknya ke bawah gini. Kunci deh pakai ini. Bagian belakang jadi rata gini dan kita jadi bisa mundurin jok tengahnya sampai mentok gini. Nah, ruang kakinya jadi unlimited deh di tengah sini. Dan ini kita bisa rebahin sampai maksimal banget rebahnya. Dan jadi posisi super duper relax gini. Wah, ini sih perjalanan jauh sambil tiduran gini bakal berasa enak banget. Super nice. Lanjut, headrestnya bisa dinaik turunin nih. Dan ini luar biasa empuk headrestnya. Dan ada support kiri kanannya. Jadi kepala kita bisa nyender ke kanan kiri kalau lagi tidur. Di masing-masing jok juga dapat armrest yang di sisi pintu gini, yang empuk dan adjustable juga. Begitu juga yang di tengah dapat armrest yang sama, yang adjustable dan empuk juga. Nice. Oh, dan jendela ini luar biasa panjang. Jadi ngasih kesan lebih lega lagi. Dibukanya emang gak full sih, tapi minimal luas lah. Dan ini ada sunshade-nya yang panjang juga. Jadi bisa ngasih privasi lebih. Detail di baris kedua ada lampunya juga nih, LED gini di kiri dan di kanan. Dan sama-sama ada ventilasi AC-nya di plafon kiri dan kanannya gini. Dan pegangan tangannya posisinya agak ke belakang ya. Yang kanan dapat gantungan baju, sedangkan yang kiri nggak ada. Oke, sekarang ke paling belakang. Nah, karena lewat tengah sempit, jadi caranya ke belakang kita mesti keluar mobil dulu. Pakai tuas yang buat recline ini dan mentokin joknya ke depan. Nanti dia jadi bisa langsung digeser maju gini. Nah, jadi cukup deh ruang buat napak ke belakang. Dan ini ada tapakannya ya yang lebih tinggi buat bantu kita naik ke belakang. Dan ini mau dari kanan atau dari kiri sama aja. Jok belakangnya posisinya lebih tinggi lagi dibanding yang di tengah. Tapi yang enak coba lihat dudukannya. Bentuknya menjulang ke atas kayak gini. Dan ini jadinya bikin sudut paha kita ketopang hampir sempurna. Ini termasuk sangat bagus buat ukuran jok baris ketiga loh. Orang dewasa masih bisa duduk nyaman gini. Mantap! Dan joknya luar biasa empuk juga. Oke, di belakang sini ada 3 headrest adjustable yang uniknya ukuran yang kiri dan kanan lebar banget nih. Sisa ruang kepalanya masih cukup lah. Not bad mengingat ini bukan MPV kotak. Dan yang enak, sudut rebahan jok paling belakang sini bisa diubah-ubah pakai tali di atas sini. Dan ini jok yang kiri, tengah, dan kanan bisa dibedain semua loh. Mantap! Dan yang paling rebahnya udah termasuk relax kok. Nah, ruang kakinya ini kalau jok tengah kita majuin mentok masih luar biasa luas. Ini kalau kita mundurin super mentok di posisi jok baris keduanya mepet kiri dan kanannya. Nah, ini emang jadinya mentok jok belakang. Tapi emang konfigurasi ini kan dipakai kalau jok baris ketiganya lagi dilipat ya. Yang bener kita mundurin mentok di posisi jok kiri menjauh dari jok kanan. Nah, masih banyak kan sisa ruang kakinya. Buat sandaran tangan di pinggir, bahkan udah dikasih lapis kulit juga loh. Jadi empuk, super nice. Dan sebenarnya kita bisa turunin sandaran jok yang tengah doang sih buat dijadiin armrest. Oh, dan ukuran jendela baris ketiga juga cukup luas, jadi nggak ngasih kesan claustrophobic di belakang. Nah, yang enak lantai di belakang sini full rata ya, jadi kaki kita mau geser-geser nggak masalah. Dan kalau duduk di tengah sini masih berasa empuk juga dudukannya dan sandarannya. Dan ada headrest ya, jadi nggak ngedanga. Dan seatbeltnya 3 titik lagi, super nice. Detail lain di belakang baris ketiga ini juga dapat lagi lampu LED kayak gini di kiri dan di kanannya, mantap. Dan tetap dapat ventilasi AC juga khusus buat baris ketiga sini. Dan bahkan di kiri dan kanan masih dapat pegangan tangan gini loh. Oke lah. 6. Fitur mirip Accord. Meski cuma facelift, tapi fiturnya di Odyssey berkembang cukup banyak nih. Paling kelihatan di head unit dan instrumen clusternya, yang sekarang jadi mirip sama di Accord yang baru. Instrumen clusternya kayak gini nih. Ada layar full digitalnya yang di sebelah kiri 7 inci, dan yang di sebelah kanannya speedometer analog. Yang di kiri bisa kita ganti dari tachometer, jadi info sisa jarak berkendara dan konsumsi, jadi info kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, jadi layar audio, jadi layar telepon, jadi layar navigasi, jadi layar driving assistance, dan layar peringatan gini. Head unitnya
8 inci layar sentuh, dan enaknya tetap disediain tombol fisikal dan 2 knob yang gede-gede gini nih. Jadi ngontrolnya sambil jalan juga tetap gampang. Ini pun layar sentuhnya termasuk sensitif banget dan sangat-sangat responsif, nggak kayak di CR-V facelift. Head unitnya bisa Apple CarPlay dan Android Auto kalau kita sambungin HP pakai kabel. Jadi bisa setel Google Maps, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Nah, head unitnya juga detail banget nih. Ada navigasinya, koneksi Bluetooth, bisa nunjukin info konsumsi BBM yang luar biasa detail kayak gini. Dan settingsnya juga luar biasa detail. Misalnya bisa set apa-apa aja opsi yang mau dimatiin di instrumen clusternya, bisa aktifin fitur volume speed compensation yang bisa bikin volumenya kencang sendiri waktu kita jalan tambah kencang, dan sebaliknya bisa set setiap setting safety Honda Sensing-nya, bisa atur settings lampu kayak sensitivitas satu headlight gitu, dan atur settings mobilnya. Speakernya kayak sebelumnya ada 8 ya. Lanjut, USB portnya di depan ada 1 nih, dan ada 1 power outlet. Dan di balik konsol tengah sini ada 2 USB port yang masing-masingnya 2,5 ampere ya. Plus di paling belakang ada 1 lagi power outlet. Lanjut, yang baru lagi, spion tengahnya elektrokromatik alias gelap sendiri kalau kena silau. Dan sekarang setiap jendelanya auto up and down semua. Mantap. Oh, dan sekarang bagasi elektriknya bisa dibuka pakai gestur kaki, tapi detail di nomor 8 nanti ya. AC-nya Tri-Zone Auto Climate Control alias suhu driver. Suhu penumpang depan dan suhu penumpang belakang bisa dibeda-bedain. Modelnya yang tombol kapasitif gini kayak di HR-V. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Tentunya ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Dan AC yang belakang bisa langsung diatur dari layar depan sini juga, atau bisa pakai layar khusus yang ada di kabin belakang ini. Mantap! Lanjut, tetap ada sunroof kayak sebelumnya, tapi emang hanya 1 aja dan sunroofnya standar yang kecil gini di depannya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, kita cukup kantongin aja remote-nya dan deketin mobilnya, grab bagian dalam handle pintu depannya dan kuncinya kebuka. Sekaligus spionnya juga bakal kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya aja dan nanti spionnya ketutup lagi juga. Oh, dan sekarang ada walk-away lock-nya ya, alias kalau kita jauhin mobilnya sambil bawa kunci, nanti pintunya bakal kekunci sendiri. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya. Lampunya otomatis, wipernya juga otomatis. Setir sebelah kiri ada kontrol audio, teleponi, dan voice command. Sedangkan sebelah kanan ada cruise control alias adaptive cruise, kita detailin nanti. Kayak sebelumnya, Odyssey juga ada fitur buat parkir otomatis, termasuk jarang dan canggih nih buat MPV kayak gini. Nah, tapi nggak semua tambah banyak sih. Contohnya, monitor di plafon buat penumpang belakang sekarang jadi nggak ada. Wireless charger juga masih belum ada. Dan sampai sekarang, Odyssey di Indonesia masih belum dapat rem parkir elektrik juga, yang artinya belum dapat brake hold juga. Tapi yang didapat ini aja udah termasuk oke banget lah ya. 7. Honda Sensing. Kayak Accord dan sekarang CR-V baru juga, Odyssey dilengkapi Honda Sensing alias fitur safety aktifnya Honda yang manfaatin sensor-sensor pinter kayak yang dibalik spion tengah ini dan yang dibalik emblem Honda ini. Pertama ada Adaptive Cruise Control. Jadi selain bisa nahan kecepatan dari cruise controlnya, kita juga bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil di depannya. Jadi kalau di depan lagi ngerem, kita bakal ikut ngerem. Pas mobil depan kencang lagi, kita juga bakal ikut kencang lagi. Nah, bedanya sama di Accord dan CR-V, karena di sini nggak ada rem parkir elektriknya, jadi nggak ada low speed follow-nya. Jadi fiturnya Adaptive Cruise ini bakal otomatis mati sendiri kalau udah kurang dari kecepatan minimal. Lanjut, ada Lane Keeping Assist System yang bakal jaga mobilnya tetap di dalam lajur, karena kalau kita melenceng tanpa pakai lampu sein, bakal dikasih peringatan dan bakal dikasih feedback di setirnya supaya mobilnya tetap di lajur. Dan ada Road Departure Mitigation System alias tindakan yang lebih ekstrim dari LCAS. Ini bakal belokin setir lebih agresif kalau kita keluar lajurnya jauh, sampai bisa ngerem juga loh. Oh, dan tentunya ada Collision Mitigation Brake System atau nama lainnya rem otomatis lah, yang bakal mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak mobil depan dan bakal ngasih peringatan. Kalau nggak kita gubris nanti bakal direm otomatis. Nggak ada auto high beam kayak di Accord dan CR-V, tapi di Odyssey ini ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi objek di titik buta, dan ada rear cross traffic alert kalau ada kendaraan mendatang dari samping pas kita lagi mundur. Mantap. Lanjut, Odyssey ini juga dapat 4 sensor parkir di belakang dan 4 titik di depan. Dan ini sewarna bodi ya, plus ada tombol buat mati lainnya. Dan ada juga indikatornya di head unitnya dan di MID-nya. Mantap! Kameranya selain 1 di belakang, ada 1 di depan juga dan 1 di masing-masing spion. Jadi ada kamera 360 derajatnya ya. Dan tampilan sudut-sudutnya bisa ada banyak jenis gini nih. Nice! Dan ini bisa diaktifin pakai tombol di kanan tuas lampu sein ini. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag sampingnya ada di jok depan, dan 2 airbag pilar super panjang. Mantap!
Dan yang lebih standar, rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram ventilasi juga. Dan tentunya ada sistem rem ABS, EBD, dan ada stability control juga. Hill start assist juga tentunya ada. Dan sistem safety perintilan kayak emergency stop signal atau dudukan ISOFIX buat jok baris kedua juga tentunya ada. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya Odyssey bisa dibuka secara elektrik. Bisa dari remote sini, bisa juga dari tombol di dalam sini. Bisa pakai passive keyless entry, jadi kalau kekunci, remote-nya tinggal kantongin aja dan kita tinggal klik tombol yang panjang ini aja. Dan yang baru, bisa juga pakai gestur kaki, tinggal kantongin remote-nya dan tendang ke bawah mobilnya dan bagasinya kebuka. Dan bisa tutup juga ya pakai gestur tendangnya ini. Nah, ini ruang bagasinya kalau semua jok lagi dibuka. Sebenarnya termasuk masih cukup luas juga. Bibirnya termasuk sangat mengotak, jadi gampang buat masukin barangnya lebar. Dan bibirnya juga termasuk rendah dari tanah, jadi gampang buat masukin barang yang berat gini nih. Nah, kalau jok baris ketiganya lagi dibuka, bagasinya jadi kayak berlubang gini ya. Lantainya jadi jauh lebih dalam dibanding bibir bagasinya. Tentu jadi perlu angkat dulu barangnya kalau mau dikeluarin dari dalam. Tapi enaknya, ruang bagasi jadi super tinggi di belakang sini. Detail di bagasinya, tempat dongkrak dan toolkitnya ada di tengah sini nih. Ada lampu halogen di sebelah kiri sini yang bisa dimati nyalain. Dan di pintu sebelah kanannya juga ada lampu halogen lagi yang bisa dimati nyalain gini. Nah, karena jok baris ketiga sudut rebahnya bisa diatur, jadi kita bisa set dibuat lebih tegak joknya supaya ruang di belakang lebih luas atau sebaliknya. Dan kalau mau lipat joknya, cukup lipat ketiga sandarannya ini. Pakai tuas di bawah sini dan tarik tali di atas ini ke arah belakang. Dan joknya bakal kelipet, nutupin lubang bagasinya tadi dan kita tinggal kunci deh. Tada, lantainya jadi rata gini. Bisa kita geser-geser barang yang ditaruh di sini. Oh, dan di sebelah kiri sini ada tempat buat naruh P3K ya. Dan karena jok baris keduanya fleksibel, kalau kita set sampai paling mundur, sisa ruang bagasinya masih bisa segini. Masih tergolong luas juga. Dan kalau kita butuh ruang super duper luas, jok tengah ini tinggal kita geser mentok maju sampai depan. Dan ruangnya jadi super duper luas kayak gini. Nice. Buat tutupnya ada handle-nya gini di pintunya atau tinggal klik aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin 2400cc. Mesin Odyssey nggak ada ubahan sama sekali dari sebelumnya. Tetap pakai mesin K24W 2400cc, tenaganya 173 HP atau 175 PS dan torsinya 225 Nm. Sedikit lebih kecil dibanding mesin 2500cc-nya Alphard, tapi toh bodinya Odyssey juga sedikit lebih kecil kan. Transmisinya CVT dan simulasi naik turunin giginya bisa pakai pedal shift ini juga. Dan tentunya ini juga penggerak roda depannya. Oh, dan ada mode Econ alias Active Eco buat sedikit menghambat output gasnya dan meringankan kerja AC supaya bantu hematin konsumsi BBM. 10. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Odyssey facelift ini tetap diimpor utuh dari pabrik Honda di Jepang. Tuh, mana tuh yang suka nyariin produk yang didatengin langsung dari Jepang? Nih, langsung dari Jepangnya. Kalau buka kap bensinnya, ada tulisan oktan yang dipakai minimum RON 91. So, pakai sejenis Pertamax, Shell Super, dan BP92 masih nggak masalah. Dan kayak produk Honda lainnya di Indonesia, Odyssey juga dapat free biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama ya. So, gimana menurut kalian soal Honda Odyssey facelift ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamu Research untuk mendapatkan video-video kayak gini lainnya. See you next time.